Kemudian wal hisabu, selanjutnya adalah hisab. Hisab ini menghitung amal ya. Jadi hisab ini maksudnya adalah Allah mencocokkan semua amal manusia, baik amal baik maupun amal buruk, baik berupa ucapan, ataupun perbuatan. Dan semua amal ini akan dihitung secara terperinci setelah mengambil kitabnya masing-masing. Jadi semua amal itu kan dicatat ya, dicatat di satu kitab. Nanti kitabnya diambil dulu, kemudian baru dihitung, amalnya baru dihitung. Dan hitungan amal ini berlaku untuk semua manusia dan semua jin ya. Jadi berlaku untuk orang mukmin maupun orang kafir, dan juga untuk jin, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan. Jadi ada juga yang nanti tidak dihitung amalnya karena melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Kemudian yang harus diyakini lagi adalah wasawabu, pahala. Jadi pahala itu harus diyakini adanya. Pahala itu kalau di dalam definisi ulama itu diartikan dengan kasih sayang dan ampunan Allah ya. Kasih sayang dan ampunan Allah yang berhak dimiliki seseorang, dan juga syafaat dari Rasulullah. Jadi makna pahala, makna thawab itu bisa syafaat Rasul, bisa kasih sayang dan ampunan Allah. Kemudian wal adzabu, siksa. Siksa itu juga harus diyakini. Yang dimaksud dengan azab adalah semua siksaan yang menyakitkan. Jadi seluruh siksaan yang menyakitkan itu namanya azab. Lalu wal mizanu, timbangan ya. Timbangan itu kalau di dalam kitab salaf bentuknya sama seperti timbangan dunia. Jadi ada dua sisi, ada kiri kanan, kemudian ada tongkatnya ya, ada penyangganya. Dan setiap satu sisi dari dua timbangan itu lebarnya lebih luas daripada tumpukan langit dan bumi. Itu besar sekali ya. Dan bagian timbangan kebaikan itu berada di samping kanan arsy. Jadi yang untuk timbangan baik di samping kanan arsy menghadap ke surga, dan timbangan untuk keburukan itu ada di samping kiri arsy menghadap ke neraka. Nanti yang menimbang ini adalah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang menimbang di atas jembatan Sirat. Ini dilakukan setelah menghitung amal. Jadi amalnya dihitung dulu, kemudian ditimbang. Jadi malaikat Jibril nanti mengambil tongkatnya, kemudian di samping malaikat Jibril ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang sebagai saksi ya, sebagai orang kepercayaan timbangan yang dilakukan malaikat Jibril. Jadi yang berat nanti turun ke bawah, dan yang ringan itu nanti ke atas ya, sama seperti timbangan dunia. Wan naru, dan neraka. Neraka ini adalah tempat siksa, rumah siksa. Rumah siksa. Jadi semua neraka yang menurut ulama jumlahnya ada 7, itu semua adalah rumah siksa. Jadi neraka itu jumlahnya 7 ya. Neraka itu bertingkat-tingkat, beda dengan surga. Kalau surga itu berdampingan, kalau neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkat yang paling atas, ada yang paling bawah. Yang paling atas itu namanya jahanam. Jadi neraka jahanam itu neraka yang paling atas. Di bawah jahanam neraka lazo, di bawah lazo neraka hatomah, di bawah hatomah neraka sa'ir, di bawah sa'ir neraka sakor, di bawah sakor neraka jahim, yang paling bawah namanya hawiyah. Itu 7 neraka. Dan setiap pintu untuk masuk ke neraka, antara satu neraka dengan neraka yang lain itu sama ya, pintunya sama. Dan jarak antara neraka jahanam dan neraka yang paling bawah yaitu sakor, jarak antara jahanam paling atas ya, jadi bagian paling atas jahanam dan bagian paling bawahnya itu jaraknya sepanjang 705 tahun perjalanan ya. Jadi kalau di kitab itu kan tidak
memberi jarak, tidak memberi jarak meter atau yang lain, tapi jaraknya adalah perjalanan. Jadi andai kata berjalan menggunakan kendaraan zaman dahulu, unta dan lain-lain, itu baru sampai setelah 705 tahun. Itu jauh sekali. Kemudian wasyiratu, dan sirot. Sirot adalah jembatan, ya, jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu kan tempatnya tadi paling atas, ya, di atasnya itu ada satu jembatan yang namanya sirot. Sirot ini permulaannya adalah tempat berkumpulnya manusia tadi, mahsyar. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah awal sirot. Kemudian akhir sirot, finishnya itu di depan pintu surga. Jadi antara tempat berkumpul seluruh manusia dan pintu surga, dan semua orang akan melewatinya, baik orang-orang dahulu maupun orang-orang nanti, orang-orang sekarang. Di dalam kitab salaf dijelaskan bahwa sirot ini ukurannya lebih tipis dari satu rambut. Jadi lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jadi sangat tipis dan sangat tajam. Ini sama seperti pisau, ya, sama seperti pisau. Dan manusia pertama yang melewatinya adalah Nabi Muhammad SAW bersama dengan umatnya. Jadi nanti kita sebagai umat Nabi itu diberi kesempatan untuk melalui lebih dahulu dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Jadi orang-orang yang tidak memiliki dosa, yang di zaman hidupnya tidak melakukan dosa, mereka akan bisa melewati secepat kedipan mata. Ada juga yang bisa melewatinya secepat kilat, ya, secepat kilat menyambar. Ada yang bisa melewatinya secepat angin berhembus, angin yang keras, ya. Ada juga yang melewatinya seperti burung, secepat burung yang terbang. Ada juga yang melewatinya secepat kuda yang larinya kencang. Ada juga yang melewati secepat hewan berkaki empat, ya, kambing, sapi maupun unta yang paling cepat larinya. Ada juga yang melewati dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak, ya, ada yang melewati dengan cara merangkak. Dan ini lama sekali. Orang yang melewati sirot dengan merangkak ini lama sekali, jaraknya sangat jauh sekali. Sampai-sampai dia mengeluh, ya, mengatakan, Robbi lima abtok tabi, ya Allah, mengapa engkau berikan aku lambat, ya? Engkau berikan kelambatan padaku, mengapa aku menjadi lambat seperti ini, tidak bisa melewati sirot dengan cepat. Lalu Allah menjawab, lima ukti abik innama begini, ya, Allah menjawab, lam ukti bik innama abto'a bika amaluk. Yang membuat kamu lambat itu bukan aku, kata Allah. Yang membuat kamu lambat itu adalah amalmu, amal perbuatanmu. Jadi amal buruk yang kita lakukan di dunia itu nanti bisa memperlambat kita melewati jembatan sirot. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa di saat hari kiamat tiba, nanti akan datang satu kaum, satu kelompok yang melihat sirot, melihat jembatan sirot, dan dia menangis. Lalu di saat dia menangis ditanya oleh malaikat, kenapa kamu menangis, ya? Mereka diperintahkan untuk segera melewati sirot. Jadi setelah malaikat memerintah mereka malah tetap menangis. Mereka menjawab, nakhafu minan nar, saya takut masuk neraka. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada mereka, kaifa kuntum tamurruna alal bahar, bagaimana caramu
melewati laut. Nah, bagaimana caramu melewati laut? Mereka menjawab, bisufun, kita melewati laut dengan menaiki kapal. Lalu mereka didatangkan satu masjid, ya, satu masjid didatangkan untuk mereka, masjid yang digunakan sholat mereka. Jadi masjid itu, masjid yang kita gunakan sholat hari ini, itu nanti bisa menyelamatkan kita dari api neraka di saat melewati sirat, ya. Masjid ini akan menjadi seperti perahu, jadi kita melewati sirat itu menaiki masjid, bisa seperti itu. Ini menurut penjelasan Suhaimi. Kemudian hakikat dari sirat, ya, hakikat dari jembatan sirat adalah rambut dari bulu mata malaikat. Jadi sirat itu menurut cerita dari Ar-Romli, riwayat dari Burhanuddin Al-Halimi, sirat adalah rambut bulu mata malaikat. Kemudian selanjutnya yang harus diyakini adalah wal khaudu. Khaudu ini telaga, ya, telaga. Jadi air banyak yang ada di tanah, ya, telaga, ya. Tanah yang berwarna putih. Jadi tanah yang ada di telaga itu warnanya putih seperti perak, ya, seperti perak, putih seperti perak. Telaga ini sangat luas sekali dan panjangnya itu tidak melebihi lebarnya, jadi sangat luas. Kalau berjalan melalui telaga ini bisa memakan waktu hingga 1 bulan, ya. Jadi luasnya telaga ini mencapai perjalanan 1 bulan. Aroma dari telaga ini lebih wangi dari minyak misik, dan telaga ini memiliki warna setiap minuman surga. Jadi semua minuman surga itu ada di dalam telaga, dan semua makanan, semua rasa makanan surga itu juga ada di telaga ini. Jadi rasanya itu luar biasa, ya, tidak bisa dibayangkan. Dan di telaga ini juga, ini telaga untuk diminum, bukan untuk berenang, ya. Di telaga ini juga disediakan gelas-gelas, disediakan cangkir dan gelas yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bintang. Jadi sangat banyak sekali gelasnya. Dan barang siapa yang minum 1 teguk saja, maka dia tidak akan merasakan haus selamanya. Jadi semua umat itu nanti akan meminum telaga para nabinya masing-masing. Tetapi umat ini terbagi menjadi 2, ya, nanti terbagi menjadi 2. Umat yang meminum telaga itu terbagi menjadi 2. Ada yang diusir, ada yang tidak diusir, ada yang diusir. Yang tidak diusir adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang yang diusir ini terbagi lagi menjadi 2. Jadi dia mau minum tapi diusir, tidak boleh. Ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang diusir karena tidak boleh minum, karena dihalangi, yaitu orang-orang kafir yang mereka tidak akan bisa minum dari telaga ini. Ada yang diusir karena siksaan mereka, karena untuk menyiksa mereka. Jadi diusir dulu, kemudian setelah diusir dia boleh minum. Itu adalah orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Jadi orang Islam tapi dia bermaksiat. Jadi telaga ini adalah minuman yang diminum sebelum masuk neraka. Jadi orang-orang Islam yang maksiat itu kan dia nanti masuk neraka dulu, ya, sebelum masuk surga. Nah, sebelum masuk neraka dia minum telaga ini dulu. Jadi telaga yang diminumnya itu bisa menjadikannya aman dari terbakarnya api neraka. Jadi perut mereka tidak bisa terbakar oleh api neraka karena sudah minum telaga, sudah minum air di telaga ini.
Kemudian mereka di neraka, orang-orang yang sudah pernah minum, orang-orang yang sudah minum telaga sebelum masuk neraka ini, dia juga tidak merasakan haus dan tidak merasakan lapar. Ini koneksinya semoga lancar ya. Kemudian menurut pendapat yang sahih, telaga ini diminum sebelum melewati jembatan Sirat dan sebelum pertimbangan amal, sebelum mizan, sebelum menimbang amal. Ini seperti yang dijelaskan oleh jumhur, yang dijelaskan oleh mayoritas ulama, karena semua manusia yang keluar dari kuburnya itu dalam keadaan haus, jadi tidak mungkin ada sebagian kaum yang minum dan ada sebagian kaum yang diusir, kecuali mereka dalam keadaan haus setelah bangkit dari kubur. Oleh karena itu, telaga ini letaknya sebelum melewati Sirat dan sebelum penimbangan amal. Dan andai kata telaga ini ada setelah Sirat, maka riwayat yang menceritakan ada orang-orang yang diusir dari telaga itu, riwayat itu tidak bisa dibenarkan, ya, tidak bisa dibenarkan, karena seorang yang melewati Sirat itu sudah tidak kembali lagi ke neraka. Jadi orang yang diusir, orang yang mau minum telaga diusir, itu kan dia sebelumnya masuk neraka, sebelum minum kemudian masuk neraka. Kalau telaga ini letaknya setelah Sirat, berarti kan tidak ada yang diusir, tidak ada orang yang mau minum kemudian diusir, karena semuanya selamat, semuanya sudah melewati Sirat. Jadi telaga ini letaknya sebelum Sirat. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki dua telaga. Ada telaga yang sebelum Sirat, yaitu di tempat berkumpulnya manusia, dan ini juga sama seperti telaga lain yang dimiliki Nabi, dan ini adalah telaga yang sebagian orang-orang Islam diusir darinya. Selain itu, Nabi juga punya telaga yang letaknya setelah Sirat, ya. Jadi punya dua telaga menurut sebagian ulama. Ya, telaga yang ada setelah Sirat ini semua orang pasti meminumnya, tidak ada yang diusir, karena yang mendatanginya hanya orang-orang yang berhasil melewati Sirat. Jadi tidak bisa sampai ke telaga yang kedua ini kecuali orang yang bersih dari dosa, orang yang selamat dari dosa. Dan semua telaga itu dinamakan Kautsar, ya. Semua telaga itu dinamakan telaga Kautsar. Kata Kautsar itu kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Lalu menurut satu ulama yang bernama Yusuf, ya, Syekh Yusuf, beliau mengatakan bahwa letak telaga itu apakah sebelum Sirat atau setelah Sirat, atau jumlahnya satu atau lebih dari satu, itu tidak harus diyakini, ya. Mengenai jumlah dan letak itu tidak harus diyakini. Yang harus diyakini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki telaga. Yang harus diyakini Nabi Muhammad memiliki telaga, itu saja. Mengenai tempatnya dan waktunya itu tidak harus diyakini. Artinya tidak harus diyakini. Seorang yang tidak mengetahui apakah telaga itu setelah atau sebelum Sirat itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi kesahan akidahnya. Kemudian berikutnya yang harus diketahui adalah wasyafa'.